warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herayati, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri Simalungun. Sekaligus saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Salatiga, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, model pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak ibu semua? Sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah khair. Ya, mudah-mudahan Allah ya selalu memberikan kita limpahan kesehatan. Dan mudah-mudahan juga pada pertemuan pembelajaran kita kali ini Allah akan memberikan berkah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sudah masuk kelas semua ya? Ibu akan mengabsen? Sudah Ibu. Saadatul ada? Hadir Ibu. Henry Dunan? Ya, Bu. Mustafa? Ya. Ratmini? Muhammad Abdi? Hadir Bu. Muhibudin? Hadir, Bu. Hadir. Iya, alhamdulillah kelas kita sudah lengkap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari kita mulai dengan berdoa. Silahkan salah seorang dari kalian memimpin temannya untuk berdoa. Nah, mohon kepada Henry Dunan, silahkan dipimpin teman-temannya untuk mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir wa li yassir amri. li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baiklah, anak ibu semua, ananda semua. Mari kita mulai pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Materinya adalah menganalisis kandungan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, mari sama-sama lihat, perhatikan dengan seksama. Ibu akan share ya, menayangkan sebuah video. Semoga video ini nanti akan memberikan motivasi semangat belajar untuk kamu semua. Mari kita saksikan ya. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Nah, sudah kita tayangkan ya, sudah Ibu tayangkan videonya. Nah, siapa ya sosok dalam video tadi? B.J. Habibie Bu. Iya, seorang Habibie, ya kan? Tokoh terkenal, tokoh hebat yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga terkenal di seluruh dunia. Seorang Habibie yang menghabiskan masa mudanya dengan bekerja keras, tidak malas-malasan. Nah, itu adalah salah satu motivasi yang bisa kita ambil dari seorang Habibie. Nah, kita, terutama kamu semua, anak ibu semua, sebagai seorang nih generasi bangsa yang nantinya masa depan bangsa ini ada di pundak kalian. Akankah Indonesia ini akan menjadi maju nantinya, akan menjadi bangsa yang besar? Itu akan ada di pundak kalian sebagai generasi penerus bangsa. Maka, film motivasi dari seorang Habibie mencoba mengulas kembali pengetahuan kamu, ingatan kamu tentang materi kita pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, sudahkah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Sudahkah kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Sudahkah kamu apresiasikan kepada orang tuamu? Masihkah ada anak ibu, ananda semua yang masih berkata pada orang tua? Ibu harap
Sudah tidak ada lagi ya anak ibu yang berkata seperti itu kepada orang tuanya. Karena apa? Kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Bicara tentang toleransi, kalau ibu bertanya atau ibu mengajukan sebuah pertanyaan, sih ya toleransi itu? Bagaimana sih toleransi itu? Tahu? Boleh nggak ya kalau kita itu mengolok-olok agama lain, kita menjelekkan agama lain, atau bagaimana seharusnya sih kita ini bersikap gitu ya kepada pemeluk agama lain yang berbeda agama dengan kita? Bagaimana ya? Boleh dibantu? Bagaimana dengan Ratmini? Apa yang harus kita lakukan nih dengan pemeluk agama lain yang tidak seagama dengan kita? Apa yang harus kita lakukan, nak? Saling menghormati, Bu. Iya benar, harus saling menghormati, toleransi, begitu ya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis kandungan ayat Al-Quran, Quran Surah Kafirun, ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi, dan mengamalkannya dalam konteks ini, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar. Nah, yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis kandungan ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelum ya kita masuk pada materi intinya nanti, Ibu akan bagi link ke grup kita ya, sudah Ibu share ke link grup kita. Silahkan diisi tes diagnostik ya, ada 3 angket yang Ibu bagikan di link. Yang pertama adalah tentang gaya belajar. Nanti gaya belajar itu akan Ibu gunakan untuk kedepannya, bagaimana cara Ibu menggunakan model pembelajaran yang lain agar gaya belajar kalian itu dapat terpenuhi. Artinya Ibu bisa memenuhi kewajiban Ibu sebagai seorang guru untuk memberikan pengajaran sesuai dengan gaya belajar kamu. Nah, yang kedua ada diagnostik minat. Silahkan juga diisi sesuai dengan minat kamu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada link pretest yang Ibu bagikan. Pretest ini gunanya untuk mengukur kemampuan kamu sebelum kita masuk nih ke materi inti gitu. Ibu mau tahu dulu gitu, seberapa pemahaman sih kamu itu tentang materi yang akan Ibu ajarkan. Nah, Ibu beri waktu ya, 5 menit Ibu beri waktu untuk kalian untuk mengerjakan tes diagnostik. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita ya. Silakan mari kita saksikan kembali bersama-sama video pembelajaran untuk fase F ya, kelas 11. Materinya adalah tentang toleransi. Kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menelaah kandungan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi. Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa penyebaran Islam di Mekah. Ketika itu, kaum Quraisy menentang Rasulullah dan tidak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Lalu, beberapa wakil dari mereka berusaha mengadakan dialog dengan Nabi Muhammad dalam rangka menjatuhkan beliau agar kaum muslim kembali pada kebiasaan lamanya menyembah berhala. Mereka mengusulkan untuk menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad selama 1 tahun. Kemudian, tahun berikutnya mereka semua termasuk Nabi dan kaum muslim menyembah berhala-berhala mereka. Dengan demikian, mereka akan berganti-ganti praktik ibadah sampai salah satu cara terbukti benar pada salah satu pihak. Nah, baik ya, sudah kita saksikan pertama bersama-sama ya. Sekarang kita masuk pada kegiatan diskusi. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, tugas yang ketiga ini dilakukan secara berkelompok. Tugasnya adalah, silahkan kamu beserta dengan kelompok kamu, analisislah kandungan Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 ini tentang toleransi. Lalu, kamu kaitkan, kata kuncinya adalah kamu kaitkan dengan toleransi beragama yang ada di Indonesia. Nah, sumbernya dari mana ya Bu? Bebas, kamu boleh mengambil sumber referensi dari manapun. Mau ambil dari YouTube, silahkan. Mau ambil dari Google, juga silahkan. Dari buku digital boleh, Bu. Boleh, silahkan. Pakai buku paket deh, Bu. Boleh, buku paket juga boleh ya. Kamu juga boleh menggunakan buku paket. Nah,
Tugasnya, Ibu hanya memberi waktu dalam waktu 20 menit, silahkan dikerjakan tugasnya. Diskusinya, masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nanti, satu kelompok yang maju, maka kelompok yang lain silahkan untuk menanggapi hasil diskusi temannya. Boleh bertanya, kalau memang ada yang tidak paham dari hasil penyajian temannya, boleh ditanya nih, apa yang kurang atau kenapa begini gitu, silahkan kamu tanggapi. Nah, tetapi karena sesi kita hari ini tidak terlalu banyak waktunya ya, jadi setiap kelompok ketika menanggapi kelompoknya hanya boleh dengan satu pertanyaan. Oke, selesai sudah presentasi kita hari ini, setiap kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, juga sudah ditanggapi dengan kelompok lain, sehingga diskusi kita ini akhirnya bisa berjalan dengan lancar ya, dan harapan Ibu adalah bahwa tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan maksimal. Supaya apa? Supaya tidak terjadi remedial. Supaya apa? Supaya kita nggak mengulang lagi nih materi ini. Itu harapan Ibu. Mudah-mudahan harapan Ibu tercapai ya. Kegiatan inti sudah kita laksanakan, anak Ibu semua, Ananda semua. Maka untuk mengukur kembali pengetahuan Ananda sudah sejauh mana setelah disampaikan materi, sejauh mana pengetahuan Ananda, maka silahkan cek kembali di grup. Sudah Ibu share link untuk mengerjakan post test. Kerjakan dengan seksama, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan benar, sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan pengetahuan kamu yang sudah kamu dapatkan. Waktu hanya Ibu beri 5 menit saja untuk mengerjakan post test. Silahkan dikerjakan. Selesai sudah pembelajaran kita pada kegiatan materi menganalisis kandungan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini, untuk mengambil berkahnya, untuk mengambil ilmu ya, semoga Allah selalu memberikan limpahan ya, limpahan keberkahan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Mari silakan kita baca bersama-sama. Ya, alhamdulillah sudah ya. Kita sudah tutup pertemuan kita ini. Sampai ketemu pada pertemuan kegiatan pembelajaran pada materi yang akan datang. Mudah-mudahan pada kegiatan pembelajaran yang akan datang kita tetap diberikan Allah kesehatan sehingga pembelajaran kita pada materi yang akan datang juga akan berjalan dengan baik. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nobody wants to come